yang bisa menyebabkan tangan kanan bengkak, ini yang pertama, adakah di antara orang tua ibu? Bu, maksud saya begini, saya menceritakan beberapa sifat kurang baik dari orang tua, tetapi saya mohon kita tidak boleh menyalahkan orang tua, paham ya? Ini hanya ilmu, biar kita tidak menurunkan ilmu buruk kepada anak-anak kita, paham ya? Paham. Orang tua sesalah apapun orang tua kita harus hormat. Nah ini maksud saya adalah ini saya Ustadz mau kasih kesempatan buat ibu-ibu yang datangnya jauh dari Padang Ustadz. Iya. Yang dari Padang, yang mau bertanya, yang dari Padang. Ada? Ya silahkan. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwit dari Majelis Taklim Istiqamah Batu Gadang, Padang, Sumatera Barat. Begini Pak Ustadz, saya mempunyai penyakit bengkak di sebelah kanan, tangan sebelah kanan, dan sudah dioperasi sebanyak 4 kali. Pas waktu operasi terakhir, saya divonis dokter bahwa penyakit ibu ini nggak ada obatnya katanya. Obatnya cuma ditukar tulangnya gitu Pak Ustadz. Jadi saya jadi sedih Pak Ustadz, kepikiran terus. Nah, gimana tuh Pak Ustadz solusinya? Derancak bana ya. Saya senang lihat ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Wiwit Pak Ustadz. Ibu Wiwit. Saya nggak percaya kalau ibu sedih dari tadi senyum-senyum terus. Inilah orang Padang Ustadz. Iya. Sedih aja rancak bana dia. Apa itu rancak bana itu? Tahu saya. Nggak tahu. Iya. Itu katanya tulangnya mau diganti apa, Bu? Itu Pak Ustadz kalau mau sembuh, ini tulang dari sini nih Pak Ustadz ke sini dicangkok tulang gitu. Gitu obatnya gitu Pak Ustadz. Gimana ini, tuh? maaf. Iya. Ini yang sakitnya yang bengkok tangannya. Iya. Oh. Sebelah kanan. Sebelah, itu kanan apa kiri tuh? Kanan. Oh kanan ya. Iya. Itu sejak kapan ibu sakit begitu? Sejak kelas 6 SD. Waduh. Lah udah puluhan tahun udah gaek itu penyakitnya. Iya. Jadi gini Pak Ustadz, dia bengkak terus sudah dioperasi bengkak terus lagi. Oh, Udah gitu. 4 kali nih dioperasi Pak Oh Ustadz. ya, jadi bengkak nanti dioperasi bengkak operasi lagi gitu ya. ya. Begini Bu, saya akan memberikan salah satu nasihat, mudah-mudahan ini Ibu bisa memahami dan mudah-mudahan mengantisipasi atau mengeliminir sehingga bahkan mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesembuhan ya, amin ya. Bengkak di sebelah tangan, sebelah mana tunjuk yang bengkaknya semana? Kanan ini, semua apa di? Dari sini ke siku. Oh dari tangan ini ke siku ya? Iya. Oke. Ibu, kalau hanya di daerah situ, sejak kelas 6 SD yang harus kita ketahui adalah ini memang diawali dari kekurangan, maksud saya adalah sifat-sifat kurang baik dari orang tua ibu. Itu diawali dari sana karena pada waktu kelas 6 kan ibu masih kecil, masih belum akil balik kan seperti itu. Nah, yang bisa menyebabkan tangan kanan bengkak ini yang pertama, adakah di antara orang tua ibu? Bu, maksud saya begini. Saya menceritakan beberapa sifat kurang baik dari orang tua, tetapi saya mohon kita tidak boleh menyalahkan orang tua, paham ya? Ini hanya ilmu, biar kita tidak menurunkan ilmu buruk kepada anak-anak kita, paham ya? Paham. Orang tua sesalah apapun orang tua kita harus hormat. Nah ini maksud saya adalah ini hanya cerita tentang ilmu ya. Ibu, tadi siapa namanya? Ibu Wiwit. Ibu Wiwit. Iya. Ibu Wiwit, kalau tangan kanan ibu ini bengkak, kemudian dioperasi bengkak, dioperasi seperti itu, diawali dari orang tua yang dimana
ibu atau ayah ibu, ibunya ibu atau ayahnya ibu, siapa yang beliau itu yang pertama sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Positif ya ini ya, baik maksudnya positif. Tetapi kalau memang di sekitarnya itu belum jalan, anak belum jalan, istri belum jalan, suami belum jalan, keluarga belum jalan, beliau itu marah tapi diam, hanya itu aja. Yang pertama itu siapa yang seperti itu, yang seringnya, ibu kan hafal nih orang tua. Mama tuh Pak. Mama biasanya? Iya, biasanya ya. Jadi mama biasanya kalau nyuruhnya baik sih, tapi nanti kalau yang disuruh enggak jalan, diem marah gitu. Iya betul. Oh iya betul. Ama apa? Ama mama. Oh Ustaz. mama. Ama sama apa? Oh iya. Hilang M sama B-nya ya. Iya, itu berarti satu ibu seperti itu. Kemudian yang kedua, ini jarang tapi kadang-kadang terjadi juga. Saya tidak tahu persis karena bengkaknya ini sejak SD atau bengkak ini akhir-akhir ini 10 tahun, 15 tahun ini mulai bengkak lagi. Bengkaknya tuh sekitar bertahun Pak Ustadz. Misalnya. Sejak kapan mulai bengkak? Sejak kapan diingat-ingat Ibu? Udah dari kelas 6 tuh bengkak. Sudah mulai bengkak kelas 6 itu? Udah, oh iya. Udah. Ya sudah, kalau bengkak ini ada satu hal yang saya takutkan. Saya tidak tahu persis apakah ibu punya dari orang tua atau kakek nenek ini punya ilmu turunan. Di luar itu, di luar sakitnya ibu. Jadi ilmu turunan yang memang dia ada di nongkrong di sebelah tangannya ibu. Ya, karena kalau saya melihat ibu sendiri orangnya ceria, nyantai, harusnya ini tidak terjadi. Insya Allah loh ya, insya Allah ini tidak terjadi. Tapi biasanya bengkak itu terjadi karena orangnya itu pendiam, diem. Ada orang senyum, diem sendiri. Nah, ada orang yang diem malah senyum sendiri. Nah itu kebalik ini. Kalau saya melihat ibu, insya Allah enggak ya, ibu enggak. Nah ini ada salah satu ilmu turunan yang nongkrong di tangannya ibu. Walau alam, benar apa enggak? Ini saya hanya bertanya. Nah ini pertanyaan saya. Apakah keluarga ibu dari ayah atau ibu, kakek, nenek, ada enggak yang punya ilmu turunan? Sakti dulunya kali umpamanya. Kalau dari pihak mama mungkin kakek ya Pak Ustadz, kakek gitu. Ada dengar kakek dulu juru sembuh. Iya. Mungkin iya. Mungkin, kalau pernah dengar gitu ya? Dengar cerita dari mama gitu Pak. Kata mama gimana? Kakekmu dulu apa? Iya. Seorang pelaut apa? Oh itu nenek ya? Nenek aja seorang pelaut apalagi kakeknya ya? Kakek mungkin dengar cerita dari mama gitu Pak. Oh ya sudah. Ibu, saya hanya cuma mengajak Ibu Wiwit. Nanti yang bagian ilmu itu harus didoakan beliau yang memang menurunkan ilmu pada ibu sehingga menjadi begini ini. Tidak usah marah kepada kakek, tidak usah marah pada siapapun. Tapi doakan agar mereka itu kesalahan dan dosa-dosanya salah satunya adalah menurunkan ilmunya pada anak turunnya. Dimohonkan ampun kepada Allah. Paham ya? Jadi nggak usah kita emosi, nggak usah. Yang sudah terjadi sudah selesai. Kita harus belajar untuk ikhtiar yang lebih baik, yang lebih positif sehingga mendoakan beliau. Paham ya Bu ya? Paham Pak Kemudian yang berikutnya adalah jika memang itu sejak SD seperti itu, doain ibu, doain ama. Saya ikut-ikutan. Doain mama. Jika memang mama itu doanya kurang lebih begini. Ya Allah jika tangan saya sakit sejak SD, bengkak dan seterusnya. Jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa mama saya, jika dulu beliau itu memang menginginkan pekerjaan itu baik, positif, tapi kalau yang disuruh tidak mampu beliau emosi, marah, jengkel walaupun diam, saya mohon ampuni dosa mama saya. Doain seperti itu, paham ya? Paham, jadi malah kita yang mendoakan ibu, karena itu yang sudah terlalu besar sehingga menurun pada anak. Makanya tadi tema kita adalah akhlak, menghidupkan akhlak itu seperti itu. Jadi kalau memang seorang tidak tahu bahwa beliau mengerjakan suatu perilaku yang tidak baik, bisa ke anaknya nanti. Jadi cuma di sini tetap diajarkan
di dalam Islam, jangan emosi marah terhadap orang tua kita. Paham ya Bu ya? Paham Pak Ustadz. Doain beliau dan doa untuk tangan. Ampuni beliau ya Allah, ampuni terus menerus. Kemudian terakhir ya Allah aku mohon